Halo semuanya, selamat datang di ulasan visual kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah literatur medis dan jurnal olahraga buat ngebahas satu topik yang jujur aja sering banget kita anggap remeh. Padahal ini ibarat kunci utama dari mesin biologi kita loh. Kita bakal ngeliat lebih dalam kaitan antara keringat yang keluar, performa di lapangan, dan satu hal yang krusial banget tapi jarang dipikirin. Kesehatan ginjal, khususnya buat Anda yang mungkin usianya sudah nggak muda lagi. Jadi siap-siap ya, karena apa yang bakal kita bahas ini bisa ngerubah cara Anda berlatih selamanya. Coba bayangin situasi ini. Anda lagi asyik lari, atau mungkin lagi angkat beban. Semuanya kerasa lancar, ritme dapet, nafas juga enak. Terus, tiba-tiba, bam, tubuh kerasa nabrak tembok tak kasat mata. Kaki kerasa berat banget kayak beton, napas jadi ngos-ngosan parah, dan fokus langsung buyar. Pernah nggak sih ngalamin drop performa yang mendadak dan nggak jelas alasannya kayak gitu? Pasti banyak dari kita yang langsung mikir, wah kurang tidur nih, atau belum makan karbo nih. Tapi, kalau kita lihat dari kacamata medis, ada satu tersangka utama yang sering banget lolos dari pantauan kita. Jawabannya ada di angka yang satu ini, 60-70%. Yap, itu adalah persentase air yang nyusun berat badan orang dewasa. Pada dasarnya, tubuh kita ini kan ibarat akuarium berjalan ya. Air itu bukan cuma sekedar pelengkap, tapi dia adalah medium utama tempat semua reaksi kimia di tubuh kita terjadi. Mulai dari nganterin oksigen ke otot, sampai ngebuang racun, semuanya butuh air. Kalau ngelihat fakta ini, jadi masuk akal banget kan? Kenapa kehilangan sedikit aja cairan tubuh tuh bisa jadi ancaman gede buat mesin fisiologis kita? Oke, biar terstruktur, di ulasan kali ini kita akan ngebahas 5 hal utama. Mulai dari ancaman dehidrasi saat olahraga, dampak langsung performa atlet, bahaya tersembunyi bagi ginjal, indikator dan tanda peringatan, sampai ke strategi rehidrasi dan pemulihan. Kita masuk ke bagian pertama, ancaman dehidrasi saat olahraga. Secara medis, dehidrasi itu terjadi pas pengeluaran cairan, entah dari keringat, napas, atau urin, itu jauh lebih banyak dari asupan yang masuk. Dan coba lihat data ini deh. Ini ngegambarin seberapa parahnya krisis ini di lapangan. Ada studi dari Poltekkes terhadap atlet remaja pencaksilat, dan hasilnya lumayan bikin kaget. 84,2% dari mereka sama sekali nggak punya asupan cairan yang cukup selama latihan. Cuma sekitar 15% yang hidrasinya oke. Pikirin deh, kalau atlet kompetitif aja bisa sebegitu rentannya sama defisit cairan, gimana dengan kita-kita yang olahraganya kasual? Ini bener-bener krisis sunyi yang kejadian di hampir semua gym atau trek lari loh. Lanjut ke bagian kedua, dampak langsung performa atlet. Terus, apa sih efeknya kalau tubuh kita mulai mengering? Literatur dari jurnal kesehatan ngasih lihat kalau ada efek domino yang terjadi. Coba perhatiin lini masa ini ya. Waktu kita cuma kehilangan 1-2% cairan dari berat badan, kita mulai ngerasa haus dan gak nyaman. Kedengarannya sepele kan? Tapi percaya deh, di titik ini performa fisik kita tuh sebenarnya udah mulai drop drastis. Terus, kalau dehidrasinya lanjut sampai 3-5%, mulut bakal kerasa kering banget dan kulit kerasa panas karena tubuh gagal mendinginkan diri. Dan puncaknya, kalau sampai 6-8%, wah ini udah masuk krisis fisiologis. Detak jantung bakal melonjak tajam, kepala pusing, dan sistem sirkulasi kita harus kerja keras tengah mati cuma buat tetap berfungsi. Dari kelas fitness, kita bisa ngerangkum 6 dampak fatalnya nih. Coba bayangin, tubuh Anda itu kayak mesin balap yang performanya tinggi, dan otot-otot Anda itu roda giginya. Tanpa cairan sebagai pendingin dan pelumas, kekuatan Anda bakal langsung turun seketika. Risiko kram meroket karena otot kehilangan elastisitasnya. Gak cuma itu, fokus otak juga bakal buyar. Karena ingat ya, otak kita juga butuh air. Suhu tubuh jadi kacau balau karena mekanisme pendinginan lewat keringat gagal yang ujung-ujungnya bisa memicu heat exhaustion.
Dan karena nutrisi gagal dianterin ke sel-sel tubuh, proses pemulihan jadi lambat banget. Kesimpulannya, performa kita hancur secara total. Mesinnya macet. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, bahaya tersembunyi bagi ginjal. Nah, ini dia bagian yang krusial banget, terutama buat Anda yang usianya sudah lebih senior atau lansia. Mari kita renungkan kutipan dari Dr. Mega Anna Ramanurung, spesialis urologi yang dilansir oleh RRI. Beliau ngejelasin, kalau pas kita lari, keringat emang bikin kulit kita dingin. Tapi di dalam sana, ginjal kita tuh teriak butuh air buat ngebuang zat sisa metabolisme. Otot yang kerja keras itu ngasilin banyak banget sampah sisa pembakaran. Kalau nggak ada air buat ngebawa sampah ini lewat urin, ginjal kita dipaksa kerja ekstra nyaring darah yang makin kental. Ini ancaman yang serius banget buat orang tua. Kenapa? Karena seiring bertambahnya usia, fungsi ginjal secara alami emang menurun, dan sensitivitas rasa haus juga berkurang. Jadi mereka sangat rentan ngalamin stres organ tanpa disadari. Di sini kita bisa ngelihat perbandingan yang cukup bikin merinding ya. Gejala akut kayak urin yang pekat atau rasa pusing itu sebenarnya cuma alarm peringatan dini dari tubuh. Tapi kalau dehidrasi kronis ini dibiarin terus-terusan, realitanya ngeri banget. Urin yang super pekat itu bakal mempercepat pembentukan kristal mineral. Pelan tapi pasti, kristal ini numpuk dan jadilah batu ginjal. Dan yang paling parah, menurut data dari Halodoc, dehidrasi kronis yang nggak ditangani pada akhirnya bisa berujung pada gagal ginjal total. Iya, kerusakan permanen di sistem pembuangan utama tubuh kita. Jadi ini tuh bukan lagi sekedar soal capek pas olahraga, ini soal kualitas hidup Anda ke depannya. Bagian keempat, indikator dan tanda peringatan. Karena risikonya gede banget, kita harus pinter-pinter deteksi ancaman ini sedini mungkin. Nah, yang paling menarik dari panduan visual ini adalah kesederhanaannya. Ini panduan warna urin dari jurnal kedokteran olahraga. Anda nggak butuh alat tes darah mahal-mahal di tengah lapangan. Warna urin Anda itu ibarat dashboard indikator yang paling real-time dan akurat soal status hidrasi tubuh. Kalau warnanya cerah atau pucat dan volumenya banyak, berarti Anda ada di zona aman. Tapi kalau warnanya mulai gelap atau keruh, mirip-mirip warna jus apel atau teh pekat gitu, nah itu tanda tubuh Anda lagi teriak-teriak minta air. Tapi hati-hati ya, kalau pas olahraga Anda mulai ngeliat urinnya berbusa, atau amit-amit ada bercak darahnya, apalagi kalau ditambah rasa nyeri yang nusuk di area pinggang belakang, itu udah bukan dehidrasi biasa lagi. Itu tanda bahaya level tertinggi. Ginjal Anda udah mulai diserang dan lagi ngalamin stres berat. Kalau udah muncul tanda-tanda kayak gini, nggak ada tawar-menawar. Anda harus langsung stop aktivitas dan segera cari bantuan medis. Tolong jangan pernah diabaikan. Terakhir, bagian kelima, strategi rehidrasi dan pemulihan. Oke, sekarang gimana cara kita ngebentengin diri? Mari kita susun langkahnya. Langkah pertama, dan ini yang paling penting, minumlah sebelum Anda merasa haus. Gini, kalau Anda nunggu sampai tenggorokan kerasa kering, secara medis Anda tuh sebenarnya udah telat, udah dehidrasi. Jadi mulailah minum berjam-jam sebelum sesi olahraga. Langkah kedua, kalau latihannya intens dan durasinya lebih dari 1 jam, apalagi di cuaca panas, air putih biasa tuh nggak cukup. Anda membuang banyak garam dan mineral lewat keringat, jadi gantilah pakai cairan elektrolit. Terus langkah ketiga, pastikan Anda ngelakuin rehidrasi penuh setelah selesai latihan. Triknya, timbang berat badan sebelum dan sesudah latihan, terus ganti setiap kilogram berat yang hilang dengan sekitar 1 liter cairan. Jadi, poin krusial dari semuanya ini adalah hidrasi yang benar itu bukan cuma soal ngilangin rasa haus yang lewat sesaat. Minum air itu adalah strategi aktif buat ngejaga kelangsungan hidup organ dalam kita, terutama ginjal. Selain itu, ini juga cara paling efisien buat memperbaiki sel-sel otot yang rusak pasca latihan.
Cairan yang cukup bakal mastiin semua sampah sisa metabolisme kebuang keluar, jadi besok paginya Anda bisa bangun dengan badan yang jauh lebih segar dan siap buat beraksi lagi. Nah, ulasan ini membawa kita ke satu pertanyaan simpel, tapi dampaknya luar biasa buat kesehatan dan performa jangka panjang Anda. Sudahkah Anda minum cukup sebelum mengambil langkah pertama di lintasan hari ini? Ingat ya, performa yang hebat dan ginjal yang sehat itu semuanya berawal dari segelas air. Terima kasih sudah nemenin saya di ulasan visual yang mendalam ini. Sampai ketemu di eksplorasi materi kita selanjutnya, dan pastikan botol minum Anda selalu terisi penuh ya.